Hai Andika, guys, di sini kayaknya udah cukup lumayan lama ya kita nggak ngebahas tentang laptop BBJS atau laptop budget pas-pasan jiwa sosialita. Memang kondisi sekarang ini agak sedikit susah untuk mencari laptop BBJS di tengah pandemi dengan dolar yang lagi naik. Cukup lumayan ekstrim, kalau nggak salah terakhir saya cek 15.600 atau 15.800. Tapi jangan khawatir karena di video kali ini saya sudah menemukan laptop yang bisa dibilang masih cukup BBJS lah, walaupun nggak BBJS amat. Karena laptop yang satu ini memiliki spesifikasi yang lebih worth it ketimbang brand lain dan juga harganya lebih murah ketimbangkan brand lain. Laptop apa ini di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah XP Pavilion X360 14DH1033TX, sebuah laptop convertible 2-in-1 dari XP. Dan karena convertible, jadi bisa digunakan untuk mode tablet, mode tenda, mode reverse, dan juga mode clamshell atau tradisional seperti biasanya. Dari segi penampilan, laptop ini terlihat bisnis look banget dengan desain yang sangat simple. Sayangnya di seri Pavilion ini logonya seperti XP14S, jadi bulat dengan finishing chrome, tidak seperti XP Spectre yang menurut saya lebih terlihat elegan. Dan untuk XP memang kayaknya sekarang waktunya ganti logo deh, baik di seri 14S, Spectre ataupun di Pavilion. Karena sebenarnya bukannya jelek, cuman udah terlalu lama, jadi kalau saya pribadi sih bosan, atau saya aja yang terlalu sering melihat laptop XP. Untuk spesifikasinya, XP Pavilion X360 ini memiliki 3 SKU, jadi mulai dari yang Core i3 generasi ke-10 sampai Core i7 generasi ke-10. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan kebetulan yang kita review ini adalah varian SKU terendah atau bisa dibilang termurah dengan spesifikasinya Core i3 10110U dengan 2 core 4 thread. Tapi yang menarik, base clocknya ini 2,1 GHz yang bisa di boost sampai 4,1 GHz. Untuk smart case-nya 4 MB, jadi cukup besar. Kemudian untuk memori RAM-nya 8 GB single channel dengan speed 2666 MHz yang masih bisa di-upgrade menjadi 32 GB. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe 512 GB dengan speed 1726 Mbps di read dan juga 1464 di write. Dan untuk graphic card-nya menggunakan Nvidia MX 132 GB. Menarik, Core i7 generasi ke-10 tapi juga masih dapat discrete graphic card MX 130. Kemudian untuk displaynya 14 inch Full HD dengan panel dari LG yaitu LGD 060F dengan panel IPS 270 brightness nits dan 60% sRGB plus touchscreen. Karena sekali lagi kan ini laptop convertible 2-in-1, jadi harus touchscreen. Kalau misalkan convertible tapi nggak touchscreen kayaknya aneh. Dan di dalam paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan XP Pen. Jadi sudah include, kalian digratiskan. Dan XP Pen ini bisa kalian atur di softwarenya yang namanya juga XP Pen. Kalian bisa atur shortcut untuk tombol-tombolnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk touchscreen-nya ini minim banget stuttering atau delay, jadi udah cukup responsif. Dan karena seperti yang saya bilang tadi, layarnya kerasa solid banget. Jadi buat kalian yang ilustrator atau animator yang sering menggambar menggunakan pen, menurut saya ini akan sangat membantu banget. Di bagian cover belakangnya terbuat dari aluminium yang sangat solid, gak ada area yang kerasa kopong atau kerasa murah. Dan untuk casing di bagian layar ini kuat banget. Bukan hanya menggunakan material aluminium, tapi dari segi dimensi aja udah cukup tebal dan kerasa solid banget. Jadi misalkan kita tekuk-tekuk seperti ini, nggak ada area yang kerasa flexing. Dan area layarnya juga menggunakan kaca yang kerasa kuat banget. Kalau kita ketok-ketok seperti ini, biasanya layar yang touchscreen tuh kalau kita sentuh terlalu kuat, itu kayak ada perubahan warna atau jelembret-jelembret gitulah ya brightness-nya. Cuman kalau XP ini dia solid banget. Sayangnya karena bagian atasnya cukup berat dan tidak imbang dengan bagian bawah, jadi engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Untuk permukaan casing bagian keyboardnya masih menggunakan plastik. Kemudian untuk area palm rest-nya cukup besar dengan dimensi touchpad yang memanjang. Dan menurut saya nggak ada masalah di area ini untuk digunakan mengetik, jarang banget typo. Meskipun posisi touchpad-nya kurang center di tengah. Untuk security-nya terdapat sensor fingerprint yang letaknya ada di pojok kanan. Kemudian keyboardnya juga sudah backlit dengan 2 tingkat adjustment brightness. Feel keyboardnya beda dengan XP14S. Di seri Pavilion ini kerasa lebih padat, lebih tactile dan sangat nyaman untuk digunakan. Tombol powernya juga sudah memisah dengan keyboard yang letaknya ada di port I/O sebelah kiri. Tapi yang menurut saya kurang nyaman adalah tombol escape, delete dan juga arrow karena terlalu kecil untuk ukuran jari saya yang lumayan besar. Dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya menggunakan 802.11 AC atau Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 4.2. Dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat input power HDMI, USB 3.0, USB Type
Type-C, dan slot full-size SD card. Di sebelah kiri terdapat USB 3.0, audio jack, sistem exhaust, tombol power, dan Kensington lock. Dari segi frame layar udah cukup bezel-less, XP menyebutnya dengan micro edge bezel. Cuman bagian atas dan bawahnya ini menurut saya masih cukup tebal, terutama di bagian bawah. Biasanya laptop dengan bezel-less meskipun dimensinya 14 inch, kalau memang beneran bezel-less itu akan terlihat seperti 13 inch. Tapi yang saya lihat di laptop ini dimensinya cukup besar. Jadi 14 inch terlihat seperti 14 inch. Untuk dimensi panjangnya 32,4 cm, lebarnya 22,29 cm, dan tebalnya 1,97 cm. Kemudian untuk bobotnya cukup ringan, walaupun dimensinya ini nggak terlalu compact dengan bobot 1,58 kg. Oke, sekarang waktunya kita bongkar XP Pavilion X360 ini untuk melihat bagian dalamnya, karena menurut saya ada beberapa part yang sangat menarik. Pertama, seperti yang saya bilang tadi, RAM-nya bisa di-upgrade sampai 32 GB karena nggak ada RAM yang onboard dan ada 2 slot RAM. Kemudian kalian juga masih bisa upgrade SSD dengan dual storage karena juga masih disediakan slot untuk SATA 2,5 inch. Tapi kalau menurut saya sih mending baterainya ini dibesarkan lagi dimensinya, tapi slot SATA-nya dihilangkan. Karena 512 GB menurut saya untuk laptop Core i3 ya udah cukup lah. Nah, karena XP memilih untuk memberi fitur dual storage, bukan baterainya yang dipanjangkan dari segi dimensi, jadi kapasitas baterainya ya standar, ada di 3 sel 41 Wh battery. Dan untuk daya tahan baterainya ketika kita tes untuk video playback bisa bertahan sekitar 8 jam 20 menit. Dan untuk web tasking menggunakan Chrome dengan koneksi Wi-Fi bisa bertahan sekitar 6 jam 10 menit. Kemudian untuk speakernya di dalam sini nggak kelihatan karena memang letaknya ada di balik motherboard dan firing langsung ke atas, yang letak grill speakernya ini ada di atas keyboard tadi. Kemudian untuk audionya disertifikasi dengan Bang & Olufsen yang suaranya ini meskipun nggak terlalu kenceng tapi jernih banget, sound stage-nya jelas, bassnya juga masih kerasa empuk. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes XP Pavilion X360 dengan SKU Core i3 ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 dengan 3 mode. Mode pertama kita menggunakan mode Best Performance dengan laptop kondisi dicas atau plug-in. Dan hasilnya XP Pavilion X360 ini di running pertama mendapatkan skor 323, running keduanya turun menjadi 308, running ketiga naik lagi 318, running keempat 324, running kelima turun lagi 316, dan skor terendahnya ada di running ke-9 dengan skor 260. Untuk skor tertingginya ada di running pertama tadi dengan 323. Kemudian di mode kedua kita tetap menggunakan mode Best Performance, tapi sekarang on battery atau laptopnya kondisi tidak dicas. Di running pertama XP Pavilion X360 dengan Core i3 mendapatkan skor 316, running kedua turun menjadi 267, running ketiga naik menjadi 288, running keempat 303, running kelima 302, dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Kemudian di mode terakhir kita menggunakan mode Better Performance, dan hasilnya di running pertamanya mendapatkan skor 170, running kedua 169, running ketiga 161, running keempat juga 161, sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Kemudian lanjut menggunakan software 3D Mark dengan driver Skydiver, XP Pavilion X360 mendapatkan skor 5119. Kemudian lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di channel DKID, dan hasilnya XP Pavilion X360 mampu merender template yang memang kita pakai dengan durasi waktu 4 menit 50 detik. XP Pavilion X360 ini sebenarnya bukanlah laptop gaming karena dia memang laptop convertible 2-in-1, prosesornya juga masih seri U, Nvidia-nya juga masih yang versi low power. Cuman kalau misalkan saya nggak tes gaming nanti kalian protes. Dan di tes gaming pertama kita menggunakan game CSGO dengan resolusinya Full HD, grafiknya very low atau mentok kiri, dan hasilnya masih cukup playable lah untuk kalian mainkan dengan average FPS-nya ada di angka 30-40 FPS. Kemudian lanjut ke game Dota 2 dengan resolusinya sama yaitu Full HD dan grafiknya fastest, dan hasilnya juga masih cukup untuk dimainkan dengan average FPS ada di antara 50-60 FPS. Kemudian lanjut di game terakhir kita coba di game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam.
Dengan resolusinya Full HD, grafiknya mentok kiri banget, very low, dan hasilnya sama sekali nggak enak untuk dimainkan dengan average FPS-nya ada di angka 20-30 FPS. Karena sekali lagi, XP Pavilion X360 ini bukan laptop gaming. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Pavilion X360 Core i3 kali ini. Dan kesimpulannya, versi DKID dengan harga di bawah 9 juta, lebih tepatnya 8.999.000, tapi kan masih di bawah 9 juta. Dan dengan harga ini bisa dibilang ini adalah laptop yang convertible termurah dibandingkan dengan brand lain. Brand lain, ya nggak usah bilang brand lain lah, kita sebut aja brandnya, yaitu Lenovo C340. Di Lenovo C340 keyboardnya belum backlit, kemudian panel layarnya belum IPS, masih XD. Sedangkan XP Pavilion X360 ini di harga yang relatif hampir sama, panelnya udah IPS, keyboardnya backlit, kemudian RAM-nya bisa di-upgrade, dia juga bisa support dengan dual storage. Kemudian untuk build quality-nya menurut saya juga udah cukup lumayan, aluminium, dan ini kuat banget nih layarnya nih. Kelemahannya menurut saya adalah dari segi dimensi, laptop ini nggak terlalu compact. Meskipun XP sudah mengklaim kalau ini punya micro edge bezel, cuman nggak mempengaruhi dari dimensi secara keseluruhan. Jadi laptop ini masih terlihat gede banget. Walaupun bobotnya nggak terlalu berat, 1,6 something kilogram. Tapi menurut saya sih kalau misal dibikin lebih compact lagi akan lebih worth it. Kemudian kalau dari segi performa, ya laptop dengan harga 8 jutaan atau 9 jutaan aja. 8 jutaan nanti kalian marah karena 9 juta kembali 1000. Performanya ya so-so lah, ini kebutuhan untuk user yang medium, dan ini kan segmennya convertible. Jadi memang bukan laptop gaming, tapi kalau kalian gunakan untuk editing ringan, kemudian mungkin Photoshop tipis-tipis, kemudian Adobe Illustrator dengan menggunakan pen, itu masih cukup banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, dan maaf kalau suara saya agak berat karena memang lagi gak enak badan. Saya Nika Setiabudi, and see you on the next video. Bye bye.